Shalom semua, pada hari ini saya akan membacakan buku tulisan Ellen G. White yang bertajuk Jalan Menuju Yesus, bahagian 1, yaitu kasih Tuhan kepada manusia. Alam dan Alkitab menunjukkan kasih Tuhan kepada kita. Bapa kita di surga memberikan kehidupan, pengetahuan, dan kegembiraan kepada kita. Perhatikan sekitar alam yang indah dan mengagumkan. Fikirkan perkara-perkara yang disediakannya untuk keperluan kita dan memberi kegembiraan kepada semua yang hidup. Cahaya matahari dan hujan memberitahu kasih Tuhan kepada kita. Bukit-bukit, lautan, dan dataran menyaksikan Dia. Dia membekalkan keperluan hari-hari kepada setiap ciptaannya. Di dalam Mazmur yang indah, Daud menulis tentang Tuhan. Segala makhluk hidup berharap kepadanya dan Dia memberikan makanan ketika mereka memerlukannya. Dia memberi dengan secukupnya dan memuaskan keperluan semua orang. Mazmur 145 ayat 15 dan 16. Tuhan menjadikan Adam dan Hawa dengan sempurna, suci dan gembira. Dunia ini indah karena datang daripada tangan Pencipta. Tidak ada yang rosak atau mati. Tetapi Adam dan Hawa melanggar hukum Tuhan, yaitu hukum kasih. Keingkaran membawa kepada duka cita dan kematian. Namun, Tuhan menunjukkan cintanya walaupun dosa menyebabkan penderitaan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengutuk bumi karena perbuatan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dalam Kejadian 3 ayat 10. Dia biarkan rumput rumpai, duri, dan onak tumbuh. Dia biarkan pencobaan dan kesusahan memenuhi hidup manusia dengan pekerjaan dan tanggungan. Kesusahan-kesusahan tersebut adalah untuk kebaikan mereka. Semua itu membantu mereka terangkat dari keruntuhan memalukan yang disebabkan oleh dosa. Dunia yang berdosa ini tidak semuanya membawa kesedihan dan siksaan. Kejadian alam sendiri menyatakan kepada kita harapan dan penghiburan. Berbagai jenis bunga menghiasi rumput rumpai, sementara bunga mawar melingkari duri dan onak. Bahwa Tuhan itu kasih terdapat di setiap ronggah bebunga dan dedaun. Nyanyian burung-burung yang merdu menyatakan kepada kita bahwa Tuhan itu Bapa kita. Bunga-bunga yang segar menyamankan udara dan menyatakan penjagaannya yang lemah lembut. Kayu-kayan yang subur menghijau di hutan mengingatkan kepada kita bahwa Dia ingin anak-anaknya bergembira. Alkitab menyatakan kepada kita tabiat Tuhan. Dia sendiri memberitahu kita mengenai kasih-Nya yang berkekalan dan berbelas kasihan. Apabila Musa berdoa, "Benarkanlah aku melihat kemuliaan-Mu," Tuhan menjawab dalam Keluaran 33 ayat 18 dan 19. Kebaikan Tuhan ialah kemuliaan-Nya. Tuhan lalu di hadapan Musa lalu berkata, "Aku Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Aku tidak mudah marah dan yang menunjukkan kasih dan kesetiaan yang besar. Aku memegang janjiku kepada beribu-ribu keturunan serta mengampunkan kejahatan dan dosa." Dalam Keluaran 34 ayat 6 hingga 7. Tuhan Maha Pemurah dan Maha Penyabar, menunjukkan kepada kita kasih yang tidak berbelah bagi. Lihat Yunus 4 ayat 2 dan Mika 7 ayat 18. Tuhan mengikat hati kita kepadanya dengan beberapa peringatan di surga dan di bumi. Dia bersabda melalui alam. Dia memperlihatkan dirinya kepada kita dengan kasih yang sedalam-dalam dan selembut-lembutnya yang dapat dimengerti oleh hati manusia. Namun pengertian manusia tentang kasih-Nya masih terbatas. Walaupun Tuhan telah memberikan semua peringatan itu, syaitan, musuh Tuhan, membutakan pikiran kita. Syaitan mahukan kita melihat Tuhan dengan perasaan takut, serta memikirkan betapa sukarnya Dia dan tidak pula memberi pengampunan. Syaitan coba menjadikan manusia berpikir bahwa Tuhan itu hakim yang bengis tanpa belas kasihan. Syaitan berkata bahwa Pencipta sentiasa memerhati manusia membuat kesalahan supaya Dia boleh menghukum mereka. Yesus telah datang dan tinggal bersama-sama manusia, menunjukkan semua dakwaan syaitan itu adalah palsu. Dia mahukan mereka agar melihat kasih Tuhan yang tidak terhad. Anak Tuhan datang dari surga demi memperlihatkan Bapa kepada dunia.
Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Anak tunggal itu yang sama dengan Tuhan dan yang berada di sisi Bapa, dia sahaja yang telah menyatakan Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang mengenal anak itu kecuali Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa itu kecuali anak, dan siapa sahaja yang kepadanya anak itu rela menyatakannya. Dalam Matius 11 ayat 27. Salah seorang murid Yesus berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Tetapi Yesus menjawab, telah sekian lama aku berada dengan kamu semua, masihkah belum engkau kenal aku, Filipus? Barang siapa telah melihat aku, orang itu telah melihat Bapa. Bagaimanakah katamu, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Yohanes 14 ayat 8 hingga 9. Yesus menjelaskan pekerjaannya di dunia ini. Dia berkata, Roh Tuhan ada padaku. Dia telah melantik aku supaya mengkabarkan berita baik itu kepada orang miskin. Dia mengutus aku supaya mengisytiharkan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kesembuhan bagi orang-orang buta, supaya aku membebaskan orang yang tertindas. Lukas 4 ayat 18. Inilah tugasnya. Dia melakukan perbuatan yang baik dengan menyembuhkan mereka yang sakit karena Satan. Tidak ada tangisan karena penyakit di setiap perkampungan yang Yesus lalui. Semuanya dia sembuhkan. Pekerjaan Yesus menunjukkan bahwa dia datang dari surga. Kasih, belas kasihan, dan simpati dipantulkan melalui perbuatan di dalam kehidupannya. Hatinya yang lemah lembut dipenuhi dengan kasih kepada manusia. Anak Tuhan menjadi manusia biasa supaya dia boleh membantu manusia yang miskin sekalipun serta yang suka merendah diri tidak merasa gentar untuk datang kepadanya. Sedangkan kanak-kanak mahu mendekatinya, mereka gemar berada di pangkuannya untuk memandang mukanya yang bertimbang rasa dan penuh kasih. Yesus tidak menyembunyikan kebenaran, melainkan dia selalu bersabda dengan kasih. Dia selalu berbudi bahasa, baik hati, dan memperhatikan orang lain. Dia tidak pernah berkata kasar dan tidak pernah berlaku bengis walaupun perlu. Dia tidak pernah melukakan hati sesiapapun. Dia tidak pernah mempersalahkan orang karena kelemahan mereka. Dia berkata tentang kebenaran, tetapi selalu dengan kasih. Dia membantah mereka yang berpura-pura, tidak mempercayai, dan yang berdosa, tetapi duka cita di dalam suaranya. Yesus mengalirkan air mata sementara dia melihat Yerusalem, kota yang dia cintai. Kota yang tidak menerima dia walaupun dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Manusia telah menolak penebus mereka, tetapi dia merenung mereka dengan belas kasihan. Yesus tidak hidup untuk kesenangannya, tetapi dia memikirkan orang lain. Setiap orang amat berharga di dalam pandangannya. Dia melihat dengan kasih sayang kepada setiap ahli di dalam keluarga Tuhan. Dia melihat mereka sebagai orang-orang yang penuh dengan dosa dan perlu diselamatkan. Kehidupan Yesus di dunia ini menunjukkan tabiatnya. Kehidupannya juga memperlihatkan sifat Tuhan. Kasih Tuhan bagaikan sungai yang mengalirkan kasih daripada lubuk hati Tuhan kepada kita melalui anaknya. Yesus yang lemah lembut, penebus yang pengasih adalah Tuhan yang tampil dengan rupa manusia. 1 Timotius 3 ayat 16. Yesus hidup, sengsara, dan mati untuk keselamatan kita. Dia menjadi manusia yang berduka cita supaya kita memperolehi kesukaan kekal. Tuhan rela melepaskan anaknya, meninggalkan kemuliaan surga dan datang ke dunia yang gelap dengan bayangan kematian. Tuhan lepaskan anaknya yang berharga, meninggalkan kedudukan mulianya dan penyembahan malaikat surga. Tuhan relakan dia menderita, dipermalukan, dihina, dan mati. Tetapi karena hukuman yang ditanggungnya itu, kita sekarang selamat. Karena luka-lukanya itu, kita sekarang sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Perhatikan Yesus di padang belantara. Perhatikan dia ketika di Getsemani sementara disalibkan. Disitulah anak Tuhan yang sempurna memikul dosa-dosa kita. Dia bersama-sama dengan Tuhan, tetapi di sana dia rasakan dahsyatnya perceraian di antara Tuhan dan manusia karena dosa. Bibirnya terpaksa mengeluarkan tangisan yang begitu pedih. Ya Tuhan, mengapakah Engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46. Dia tahu kelemahan yang sangat besar tentang dosa ialah memisahkan manusia berdosa daripada Tuhan. Betapa beratnya dosa itu menghancurkan hatinya. Anak Tuhan tidak menyerahkan hidupnya supaya Tuhan kasihkan kita. Yesus tidak mati supaya Tuhan rela menyelamatkan kita. Tidak.
Tidak. Karena demikianlah Tuhan mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Tidak benar bahwa Bapa kasihkan kita karena Kristus mati untuk kita. Dia berikan anaknya mati karena Dia mencintai kita. Melalui Kristus, Tuhan curahkan kasih-Nya yang tidak terkira kepada dunia yang berdosa ini. Tuhan menjadikan sekalian manusia itu sahabat-sahabatnya. 2 Korintus 5 ayat 19. Tuhan menderita bersama-sama anaknya. Rasa sakit ketika di Getsemani dan kematian di atas kayu salib. Bapa telah melunaskan bayaran untuk menyelamatkan kita daripada dosa. Yesus berkata, Bapa itu mengasihi aku sebab aku bersedia menyerahkan nyawaku supaya aku boleh menerima kembali. Yohanes 10 ayat 17. Oleh itu, Bapakku mengasihi Anda karena Dia kasihkan aku lebih daripada menyerahkan nyawaku demi menebus Anda. Aku mati menggantikan Anda untuk memikul dosa-dosa Anda. Karena aku lakukan ini, aku lebih dekat kepada Bapakku. Sekarang Tuhan adil dan saksama apabila menyelamatkan orang-orang berdosa yang percaya kepada Yesus. Hanya anak Tuhan yang boleh menebus kita dan menyelamatkan kita daripada dosa. Hanya Dia yang bersatu dengan Bapa dapat menjelaskan kita tentang Tuhan. Hanya Dia yang mengetahui berapa tinggi dan berapa dalamnya kasih Tuhan itu. Hanya dengan pengorbanan Kristus yang maha besar itu, untuk kita dapat menerangkan kasih Bapa kepada orang-orang yang berdosa. Karena demikianlah Tuhan mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Dia benarkan Yesus tinggal bersama-sama manusia untuk memikul dosa-dosa mereka dan mati untuk mereka. Tuhan menyerahkan anaknya kepada dunia ini. Kristus dapat mengetahui bagaimana perasaan serta apakah kehendak kita. Dia bersama-sama dengan Tuhan, tetapi Dia menjadi salah satu daripada kita dan akan sentiasa bersama-sama kita. Yesus tidak malu mengaku mereka itu saudara-saudaranya. Ibrani 2 ayat 11. Yesus Kristus ialah korban bakaran kita. Dia membela kita. Dia adalah saudara kita, berdiri selaku manusia di hadapan takhta Bapanya. Dia akan menjadi salah satu daripada kita untuk selama-lamanya. Dia adalah anak manusia. Yesus perlakukan semua ini untuk mengangkat kita daripada kehancuran dosa. Dia mahu kita memantulkan kasih Tuhan dan membahagikan kegembiraan hidup di dalam Dia. Bapa memberikan anaknya untuk menebus kita. Dia telah membayar dengan nilai yang tinggi dan membuat pengorbanan yang besar. Harga yang mahal itu sepatutnya dapat menolong kita untuk mengerti apa yang dapat terjadi kepada kita melalui Kristus. Rasul Yohanes pernah melihat berapa tinggi, dalam, dan luasnya kasih Tuhan itu. Yohanes mahu menceritakan perkara tersebut, tetapi dia tidak dapat perkataan yang paling tepat untuk menerangkannya. Dia berkata, lihatlah betapa Tuhan mengasihi kita. Kasih-Nya sedemikian besar sehingga kita disebut anak-anak Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 1. Dengan perbuatan dosa kita tertakluk kepada Satan. Melalui kepercayaan di dalam Kristus serta kematiannya karena kita menjadi anak-anak Tuhan. Kristus telah menjadi manusia supaya dapat menolong orang-orang berdosa. Apabila kita menjadi miliknya, anak-anak Tuhan merupakan gelaran yang sangat berharga untuk kita. Tidak ada kasih seperti kasih Tuhan, anak-anak Raja Surga. Janji yang amat berharga. Betapa indahnya memikirkan tentang kasih Tuhan yang besar kepada dunia yang menolak kasih-Nya. Kita dapat merasa kerendahan hati oleh memikirkan tentang kasih Tuhan. Pikiran seperti ini sebagaimana ditunjukkan dengan kematian Yesus sepatutnya menuntun hati kita dekat kepada Tuhan. Apabila kita menyelidiki sifat Tuhan, kita dapat melihat belas kasihan, kelemah lembutan, dan pengampunan. Kita juga dapat melihat keadilan. Kita menyaksikan banyak bukti kasih setia-Nya yang tidak terkira, suatu kasih yang lebih besar daripada simpati seorang ibu ke atas anak yang tidak menurut. Demikianlah bacaan untuk unit 1, kasih Tuhan kepada manusia. Kita akan bertemu kembali dalam unit 2 yang bertajuk orang-orang berdosa perlukan Yesus. Tuhan memberkati.